Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid dengan NIM 082113333057. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas fisika komputasi satu ya. Jadi saya akan mengerjakan soal TS Fisika Komputasi satu. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang soal nomor satu terlebih dahulu. Jadi soal nomor satu itu apa? Jadi soal nomor satu adalah membuat program pengurut atau sorting. Jadi program pengurut itu eh, terdiri dari sebuah array yang berjumlah 30 data. Jadi dalam array tersebut ada 30 data. Array tersebut berisi ada dua. Jadi array pertama dia terdiri dari eh, integer atau angka bilangan bulat. Ya float floatnya nggak apa-apa. Dari 0 sampai 1 juta. Yang mana bilangannya tentu saja harus bilangan real ya. Kalau bilangan ya ngutupinnya ya sulit. Nah, bilangan real ini maksudnya kemudian yang array kedua ini dia ada 30 data yang mana terdiri dari eh, integer dan huruf, yang mana keduanya ini dipilih secara random, yang mana kita harus mendefinisikannya dahulu di awal arraynya ini, setelah kita mulai programnya tentu saja ya. Nah, kemudian hal yang harus dilakukan adalah mengurutkan array dari eh, bukan mengurutkan ya, menyeleksi array apakah ini integer atau char gitu, atau ini angka atau huruf. Nah, kemudian kita mengelompokkan mereka pada array sesuai masing-masing. Jadi misalnya array huruf kita masukkan ke array huruf. Jadi kita mendefinisikan array gitu ya di awal gitu ya. Array huruf, array yang mana kita gunakan untuk memasukkan array dari array awal, array utama tadi ke array yang digunakan untuk menyortir ini. Seperti itu. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah kita akan mendefinisikan panjang dari array huruf dan array char. Nah, setelah kita mendefinisikan itu tadi, kita membuat, ya ini saya kasih tipe dahulu. Bentar. Tipenya ini sebetulnya cukup ringan. Tapi kalau disuruh ini cukup berat. Jadi ini maksudnya M ya, ini mohon maaf ya. M ini panjang array. Kemudian untuk for I sama dengan 1 sampai M. Dan for J sama dengan 1 sampai M min I min 1. Ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya melakukan pengulangan dari jadi karena kita menggunakan program bubble sort, kita melakukan pengulangan dari 1 sampai panjang array berakhir, dan yang mana itu pada saat misalnya ke 1 itu kita bandingkan dengan yang setelah-setelahnya gitu ya. Atau kita bandingkan setelah-setelahnya sampai berakhir. Kemudian yang dua kita bandingkan dengan setelah-setelahnya sampai berakhir sampai n-1 gitu ya. Dan program yang J sama dengan M-I-1 ini mencegah adanya anu pengecekan terhadap dirinya sendiri, yang ini sangat membuang-buang komputasi gitu ya. Kemudian hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengecek apakah array pada ke J ini lebih besar dari array J plus 1 ini. Ini untuk yang program apa namanya ascending. Ascending ini mengurutkan dari kecil ke besar gitu ya. Kalau descending mengurutkan dari besar ke kecil, kita kita kasih kurang dari gitu ya. Setelah itu hal yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah ada yang masih tertutup harus diurutkan lagi atau tidak. Kalau nggak ada, kita end programnya. Kemudian hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menampilkan array, eh, menampilkan array sebelum dan array sesudah. Selanjutnya yaitu adalah terakhir meng-end atau mengakhiri programnya. Maaf tulisannya kurang jelas. Oke, kira-kira untuk nomor satu, soalnya kira-kira seperti itu. Kemudian untuk itu kita akan melanjutkan soal nomor 2. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah membandingkan dengan Python dengan bahasa pemrograman lainnya. Oke, pertama kita harus tahu bagaimana Python itu. Jadi, Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi.
Yaitu maksudnya ya apa? Jadi bahasa Python ini itu mendekati bahasa manusia, lebih mudah dipahami dari bahasa yang tingkatannya lebih rendah seperti assembly atau bahasa mesin. Jadi kalau Python itu kita kan ada sintaks-sintaks gitu kan. Nah, sintaks-sintaks itu dibuat mirip dengan bahasa manusia. Jadi kita sebagai manusia atau programmer itu kita melihat kode-kode Python ini lebih mudah memahami daripada bahasa-bahasa yang tingkatan manusianya ini lebih rendah. Semisal kayak bahasa assembly dan bahasa mesin seperti itu. Kemudian bahasa interpreted language. Ini bahasa apa maksudnya? Jadi interpreted language itu artinya dia akan mengeksekusi data itu dari per baris gitu ya. Jadi Python ini mengeksekusi per baris. Jadi kalau baris misalnya 1 sampai 130 itu berhasil, dia 1 sampai 130 ini programnya akan berhasil pada yang 1 sampai 130. Berbeda dengan bahasa compiler ya. Compiler itu kalau seandainya 1 sampai 149 berhasil dan 150-nya error, yang 100 ya pokoknya itu error ya, dia akan langsung error gitu loh, ya seperti itu. Nah, jadi bahasa interpreted ini kalau untuk program-program kecil yang mana kita ingin langsung lihat hasilnya, seperti contohnya kalau kita mau buat program-program numerik seperti itu ya, itu lebih mudah gitu ya daripada bahasa pemrograman kayak yang compiler seperti contohnya Java, seperti bahasa C, seperti apa namanya, seperti Cbar ya seperti itu. Nah, eh benar. Kemudian bahasa Python adalah bahasa multi paradigma. Apa sih multi paradigma itu maksudnya? Jadi multi paradigma itu maksudnya bahasa Python ini bisa mendukung eh, orientasi pemrograman. Jadi pemrograman itu bisa orientasinya itu macam-macam. Misalnya OOP, misalnya fungsional, dan sebenarnya ada logik programming yang saya belum paham gitu. Jadi kalau misalnya di Python itu kita bisa mendefinisikan eh, pemrograman berorientasi objek, misalnya OOP. Jadi kita pakai class, methods, kita menggunakan fitur-fitur yang ada pada OOP seperti inheritance, polymorphism, terus ya inheritance, ya apa itu, encapsulation, terus sama abstraksi seperti itu kita bisa pakai. Dan ya selanjutnya kita juga bisa pakai program prosedural. Jadi prosedural itu kayak yang di bahasa C. Jadi kayak ada fungsi-fungsi nanti dieksekusi dalam fungsi main. Jadi di Python ini nggak wajib ada fungsi main, tapi dia bisa pakai kayak fungsi main gitu bisa. Kemudian apa namanya itu, tipe data dan variabel. Nah, ini yang paling eh, kadang itu enak tapi kadang itu jengkel ya gitu ya. Jadi kalau tipe data pada Python ini bersifat dinamis. Tipe data bersifat dinamis ini maksudnya gimana? Jadi dia ini misalnya kita nulis A sama dengan 2. Kita melakukan print A seperti ini. Ini akan menampilkan output 2. Kemudian adanya kita langsung mau aja seperti ini. Kita kemudian print. Ini kita bisa eh, mendapatkan hasil yang berbeda seperti itu. Ini ada enak nggak enaknya? Kalau enaknya untuk program-program yang kecil ini bisa lebih sederhana karena tidak memerlukan kedisiplinan tentang apa ya, tipe data statis seperti ini ya, contoh tipe data statis. Jadi kalau di bahasa-bahasa kayak Java, C, C++, bahasa Go itu kita harus pakai statis seperti ini. Ya seperti itu ya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kelebihannya itu apa? Jadi kelebihannya ini kode lebih mudah untuk ditulis. Dan tentu saja lebih mudah dibaca. Dan untuk program-program yang kecil ini lebih mudah. Akan tetapi ini ada kesulitannya juga. Jadi pemrograman apa itu tipe statis ini sebetulnya ada enaknya. Pertama ini lebih mudah menggunakan debugging ya. Kalau kalian sudah lakukan pemrograman pada tingkat yang besar ini,
yang tipe statis ini lebih enak gitu untuk debuggingnya. Kemudian yang kinerja menjadi lebih lamban ya. Kenapa lamban? Soalnya kita harus mengetahui ini tipe data dulu. Maksudnya bukan kita, tapi kayak program mesinnya gitu ya. Jadi it- interpreternya ini harus mengecek ini tipe data apa gitu, belum mengeksekusinya gitu. Ini tentu saja mengakibatkan lebih lamban. Dan ini ada kekurangan yang nggak mungkin ada di statik. Jadi kalau kita membuat program, misal seperti ini program tidak akan error. Tapi maksudnya secara sintaks ini benar, cuman secara hasil tentu saja salah karena tipe datanya salah gitu loh. Hal ini bisa terjadi dan ya ini cukup ya ngeselin gitu. Kemudian memiliki pustaka standar yang luas. Jadi Python ini memiliki kayak perpustakaan standar. Misalnya Python ini mau buat data scientist, Python ini buat IoT, Python ini buat machine learning dan lain-lain. Python ini memiliki pustaka standar yang cukup luas. Ini dibuktikan dengan yang namanya dukungan komunitas yang luas. Jadi komunitas ini membuat kayak library untuk Python gitu ya. Library kayak Pandas, kayak NumPy gitu, kayak TensorFlow gitu. Kemudian Python ini lintas platform. Maksudnya gimana? Python ini dia bisa di kayak kita bisa mengintegrasikannya dengan kode-kode lain seperti C yang mana lebih cepat gitu atau bahkan Fortran gitu. Jadi dia kalau seandainya Python ini ada yang bilang, maksudnya dari saya baca-baca ini bahasa perekat. Jadi kayak Python ini perekat. Jadi untuk iterasinya mungkin pakai C atau pakai Fortran gitu. Nah, yang ini buat gitu macam itu. Kemudian open source ya. Python ini gratis. Kemudian kalau nomor dua ini kita sudah menjelaskan bagaimanakah Python ini kalau dibandingkan dengan bahasa lainnya gitu. Jadi Python dalam ilmu data dan analisis. Jadi Python ini seperti yang saya sebutkan tadi, Python ini kayak akan pustaka. Kemudian banyak komunitas aktif juga dan fleksibel itu karena sintaksnya cukup mudah. Cuman Python ini kinerjanya ini tentu saja nggak secepat C++ plus plus atau Java atau bahkan C dan Fortran gitu ya. Karena Python ini adalah bahasa interpreter gitu ya. Kemudian untuk pengembangan web, nah ini pengembangan web karena Python ini punya kelebihan, jadi frameworknya cukup populer, kemudian mudah dipelajari dan pustakanya ini bisa diperluas. Tapi kekurangannya adalah Python ini kinerjanya itu cukup tinggi karena lambat tadi, kemudian skalabilitas vertikal. Jadi Python ini baik untuk menambahkan sesuatu. Jadi kalau untuk yang vertikal gini, misalnya menambahkan sumber daya ke dalam mesin itu cukup mudah. Tapi kalau untuk yang ke level horizontal ini tidak eh, kurang optimal gitu ya. Kemudian untuk kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, jadi Python ini memiliki pustaka machine learning yang cukup kuat, yaitu Scikit, Learn, TensorFlow, dan PyTorch. Kemudian komunitasnya juga aktif. Jadi kalau zaman sekarang ini machine learning itu pakai Python banyakan. Tapi kekurangannya itu kinerjanya. Itu kalau untuk yang butuhkan kinerja yang tinggi, kalau intensif secara komputasi, misalnya kalau mau kalkulasi apa namanya, eh apa ya? Unit cell dari eh, apa namanya itu dengan atom sejumlah 100.000 gitu. Kalau pakai Python ya ribet lah. Kemudian untuk kesulitan dan skalabilitas Python memiliki batasan dalam hal skalabilitas untuk modul yang sangat besar atau ketika memproses data dalam skala besar. Jadi kalau data-data yang besar-besar misalnya itu bisa lebih baik pakai MATLAB gitu, macam itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang IoT. IoT ini Python ini lebih mudah karena nggak harus mendefinisikan tipe data seperti itu. Kemudian banyak pustaka juga seperti MicroPython dan CircuitPython.
Kemudian komunitasnya yang aktif, walaupun nggak seaktif bahasa C atau C++ kayak aneh gitu sih. Kemudian integrasi perangkat keras, jadi ya ini seperti ini. Untuk prototypingnya cepat karena nggak harus mendefinisikan tipe data dan lain-lain. Kekurangan Python dalam IoT, kinerja. Nah ini yang paling Python eh, ini kan lambat. Jadi karena IoT itu kan perlu respon yang cukup cepat gitu. Jadi eh, ini akan buat program IoT tersebut akan lambat. Kemudian konsumsi memori dan daya. Interpreter Python ini dia membebani data. Untuk IoT itu yang penyimpanannya cukup kecil, dia ini akan eh, penyimpanannya akan cukup terkuras seperti itu. Jadi disarankan menggunakan program yang bahasa pemrogramannya itu lebih ringan, misal kayak C atau C++ gitu. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan dalam sistem tertanam, yaitu ya sebenarnya ini sedikit antitesis dengan yang di atasnya, yaitu Python ini itu tidak terlalu populer sebagaimana dengan eh, maksudnya Python ini masih kalah dengan kayak C atau C++ seperti itu dalam pemrograman IoT seperti itu. Kemudian terbatasan pada perangkat kecil, yaitu seperti yang kedua tadi ya, seperti itu. Oke, setelah saya menjelaskan soal nomor 2, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Bentar, saya akan melakukan hmm, satu dulu. Oke, bentar. Saya buat program dulu. Bentar. Oke, jadi saya akan lihat soalnya dulu. Oke, kita melakukan yang disebut dengan manipulasi diktionary ya. Jadi diktionary-nya seperti apa? Jadi misalnya ada data satu seperti ini, kemudian A ini sama dengan satu, eh, kemudian eh, B sama dengan dua. Ini untuk yang data satu ya. Untuk yang data dua ini seperti ini. Kemudian tiga, ini empat, ini C, ini D, ini C. Kenapa nih saya salah tulis, ini harusnya seperti ini seperti ini, seperti ini, dan ini terus. Oke, dalam soal itu kesalahan penggabungannya itu seperti ini. Kalau di print kira-kira seperti gini sekarang. Nah, salahnya di mana sih? Programnya lancar, tapi nah sekarang pertanyaannya, salahnya di mana? Nah, jadi untuk program yang benar, program yang jadi kesalahan dari program seperti ini, semisal kita ganti A sama dengan satu, satu gini, maka dia akan menghasilkan yang namanya seperti ini. Itu bahayanya itu seperti itu. Jadi dia akan karena Python ini kan gini ya, Python ini kan misalnya kita nulis satu sama dengan dua, terus kita print A, terus kalau A sama dengan tiga kita print A, itu hasilnya akan beda. Jadi akan mengupdate nilainya seperti itu. Nah ini kadang kan kita nggak pengen gitu ya, karena eh, ya kita kadang perlu yang beda gitu loh. Nah, bagaimana kita menghindari kesalahan seperti itu? Jadi kita akan membuat seperti ini, kemudian
kita membuat penggabungan dengan cara seperti ini. Misalnya data satu sama dengan data satu, kemudian data dua, bentar, sama dengan data dua. Maaf nih, kita tulis seperti ini. Kemudian kita jika ingin mengakses, itu bisa seperti ini. Misal kita mau dari data satu, terus kita buat data satu ini terus sebentar. Ini maaf nih salah tulis sedikit. Nah, ini. Hmm, oke, sudah jadi. Ya, kira-kira untuk kira-kira seperti ini aja ya. Terima kasih.